Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pengenalan Allah atau penting tidaknya kita sebagai manusia mengenal Allah. Ya pasti kalau ditanya apakah kita penting mengenal Allah, jelas penting mengenal Allah. Tetapi apa tujuannya? Apa tujuannya mengenal Allah itu? Kebanyakan para ustadz mengatakan bahwa mengenal Allah itu tujuannya untuk beribadah. Tetapi menurut saya bukan. Tujuan mengenal Allah itu bukan untuk beribadah. Tetapi tujuan mengenal Allah itu, Allah menginginkan manusia mengenal Allah atau mengenal dirinya. Tujuannya itu bukan untuk beribadah, tetapi untuk agar manusia ini bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan. Karena pada hakikatnya manusia hidup dalam dunia ini yang dicari adalah kebahagiaan, bukan ibadah. Nah, tetapi pada kenyataannya, sekalipun manusia ini tahu bahwa ketika diri kita mengenal Allah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi manusia ini kebanyakan tidak mau mengenal Allah secara benar-benar mengenal Allah, karena mereka memahami atau meyakini bahwa dengan diri mengenal Allah itu mendapatkan kebahagiaan itu karena berdasarkan cerita dari orang-orang yang memang dipercayainya, tetapi dirinya belum pernah merasakannya. Mereka hanya merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di duniawi. Semisal ketika kita kecil merasakan makanan yang enak-enak dan mereka punya uang, bisa jajan, mereka merasa bahagia. Sehingga yang mereka kenal bahwa kebahagiaan itu hanya dengan itu. Banyak makanan, banyak uang, mereka merasa bahagia. Sehingga apa yang mereka lakukan itu yaitu tentang keduniawian. Padahal kalau memang kita sungguh-sungguh ingin memahaminya, ternyata ketika kita punya uang, punya banyak uang, tetap kebahagiaan itu tidak kekal. Dan kebahagiaannya hanya sebatas itu saja. Bahkan tidak sedikit orang yang banyak uang malah sampai stres, bahkan sampai bunuh diri. Tetapi sekalipun kita mengetahui hal itu, tetap mereka memperjuangkan uang, sehingga pengenalan dirinya kepada Allah itu diabaikan. Karena dirinya merasa kurang yakin bahwa dengan mengenal dirinya kepada Allah itu tidak merasa tidak mungkin bahagia. Pada umumnya manusia itu merasa meyakini bahwa dengan banyaknya uang itu mereka akan merasa bahagia. Padahal pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Nah, kenapa saya berpendapat bahwa pentingnya mengenal Allah itu, tujuan mengenal Allah itu untuk agar manusia merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan. Karena hanya itulah yang bisa menjamin kebahagiaan pada diri manusia. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjamin kebahagiaan manusia itu secara utuh dan secara kekal, kecuali dengan pengenalan diri kita kepada Allah. Kalau seandainya kita mau membuktikannya, pasti kita akan merasakan kebenaran yang nyata bahwa hanya itulah
Hanya cara itulah, dengan cara pengenalan diri kita kepada Allah lah, yang bisa membuat diri kita bahagia, nikmat, luar biasa. Sekali lagi, bahwa pengenalan diri kepada Allah itu bukan tujuannya ibadah, tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Karena pada dasarnya manusia ini menginginkan kebahagiaan dan kenikmatan itu sendiri. Adapun ibadah-ibadah itu, itulah cara Allah. Jadi begini, ketika seseorang sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah, maka di diri manusia ini akan selalu ingin selalu berduaan dengan Allah. Kenapa demikian? Karena begitu nikmatnya berduaan sama Allah itu, sehingga mereka ingin terus selalu berduaan kepada Allah. Tetapi Allah menginginkan lain, bahwa sesungguhnya manusia ini harus punya tanggung jawab sebagai makhluk sosial, yang dimana manusia itu harus memperhatikan makhluk-makhluk yang lain, atau harus memperhatikan tanggung jawab dirinya sebagai makhluk sosial itu sendiri. Nah, ketika si hamba ini melakukan kewajiban dirinya sebagai makhluk sosial, yang dimana dia harus berusaha, harus bergaul dengan keluarga, dengan masyarakat. Tetapi di satu sisi Allah pun menyadari bahwa ada keinginan bahwa si hamba ini selalu ingin berduaan dengannya. Maka Allah memberikan sesuatu aturan, yang dimana aturan itu untuk berduaan si hamba dengan Allah itu sendiri, yaitu dengan adanya kewajiban untuk sholat seperti yang kita tahu, sholat yang 5 waktu. Jadi ibadah-ibadah inilah, sholat yang 5 waktu inilah adalah waktu tempatnya Allah memberikan ruang waktu agar si hamba yang sudah mengenal dirinya bisa berduaan dengan Allah itu sendiri. Karena kalau tidak diberikan aturan-aturan yang secara khusus, maka si kekasih-kekasih Allah ini, mereka akan melakukan sesuatu yang dia inginkan. Artinya ketika kita mengenal Allah, karena dirinya merasa tenang, nyaman, bahagia dengan Allah, mereka akan melakukan itu terus-terusan, yang pada akhirnya mereka tidak mau melakukan kewajiban dirinya sebagai makhluk sosial, yang dimana di situ ada keluarga, di situ ada tetangga. Hal-hal itu yang mesti dilakuin oleh diri kita sebagai makhluk sosial. Tetapi di satu sisi Allah pun menyadari bahwa manusia membutuhkan dirinya, dan di waktu tepat itulah, ketika sholat itulah, secara khusus manusia itu, kekasih Allah itu bisa berduaan secara langsung. Maka ada hadis bahwa sholat itu tempat istirahatnya mukmin, seperti itu. Jadi dengan demikian, bahwa ibadah apapun, sholat atau apapun, itu bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingan diri kita. Jadi ketika kita ingin berduaan dengan Allah, maka ya itulah beribadah secara khusus. Walaupun memang pada kenyataannya ketika kita bergaul dengan sesama, ketika kita bekerja, ketika kita belajar, kita bisa berduaan, bisa dekat sama Allah. Tetapi dalam konteks itu agak sedikit terganggu
karena konsentrasi kita ini bisa agak sedikit terpecah. Tetapi ketika kita berduaan secara khusus dengan di dalam beribadah, secara khusus dalam sholat, maka interaksi kita ini secara fokus hanya kepada Allah. Seperti itu. Nah, tetapi kembali lagi, ketika kita sholat sekarang ini, apakah sholat kita ini memang kita membutuhkan sholat itu, atau hanya suatu beban? Kebanyakan orang kan sholat sekarang ini hanya sebuah beban, karena kita sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam, diwajibkan sholat, yang akhirnya sholat itu menjadi beban. Padahal sholat itu sendiri sebenarnya suatu kebutuhan diri kita untuk berdekatan dengan Allah. Dan mungkin hal-hal semacam ini sulit untuk diyakini, dipercayai. Ya mungkin teman-teman bisa mempercayai hal itu karena ulama-ulama, karena orang-orang yang dipercayainya. Kalau kita tidak percaya, takutnya gimana, durhaka atau gimana. Tetapi kalau memang kita mau membuktikan kebenarannya, pasti teman-teman baru menyadarinya. Jadi itulah sekilas tentang pentingnya mengenal Allah itu. Ternyata mengenal Allah, kita mengenal Allah itu tujuannya agar kita bahagia. Dan agama itu diberikan oleh Allah kepada diri kita agar kita bisa mengenal Allah. Seperti yang pernah kita bahas, bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu, bahwa Allah menginginkan manusia ini menjadi orang yang kenal sama Allah, sehingga kita ini menjadi kekasihnya Allah. Tujuan agama itu seperti itu. Makanya surat Al-Fatihah itu menjadi induk dari Al-Quran. Karena pada dasarnya Al-Quran itu menginginkan manusia ini menjadi makhluk yang mengenal Allah. Sehingga manusia ini mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dengan bukti memiliki akhlakul karimah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa jadi semangat kita dalam berusaha untuk mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.